Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas kelanjutan materi dari perhitungan kecepatan, jarak, dan waktu. Kemarin kita sudah belajar tentang satuan jarak, satuan waktu, kemudian kita juga sudah menghitung konversi kecepatan. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mengingatkan kembali bagaimana cara menghitung kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, kecepatan adalah besar jarak yang ditempuh dalam satuan waktu tertentu. Karena merupakan besaran jarak yang ditempuh dalam satuan waktu tertentu, maka untuk menghitung kecepatan ini jadi tinggal jarak yang ditempuh itu dibagi waktu yang ditempuh, di mana kecepatan itu dirumuskan dengan huruf V, jarak dirumuskan dengan huruf S, dan waktu dirumuskan dalam huruf T. Jadi V sama dengan S per T. Nah, namun anak-anak, Bapak memiliki segitiga yang bisa kita gunakan untuk selalu mengingat rumus-rumus kecepatan, jarak, dan waktu ini. Tetapi kalian harus ingat posisi setiap huruf yang ada. Nah, untuk posisi lambang dari kecepatan, jarak, dan waktu itu S pasti ada di atas. Kemudian di sebelah kiri ada V, di sebelah kanan ada T. Kemudian untuk mengingat rumusnya, V kecepatan berarti atas, atas dibagi bawah. Nah, kalau yang diketahui ini berarti atas bagi bawah. Kalau yang diketahui kedua-duanya ini untuk menghitung S berarti V kali T. Nah, langsung saja kita. V sama dengan S per T. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Ini kecepatan, jarak dibagi waktu. Kemudian jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jarak di sini anak-anak berarti kecepatan dikali waktu. Karena yang dicari ini berarti yang di bawah dikalikan saja. Kemudian yang dicari T, waktu. Berarti T di sini berarti S dibagi V. Jarak dibagi kecepatan. Jadi diingat, kalau ini ke bawah itu jadi membagi. Kalau ini kanan sama kiri jadi perkalian. Hitung ini S bagi waktu atau jarak dibagi waktu. Menghitung S atau jarak, kecepatan kali waktu. Menghitung waktu, jarak dibagi kecepatan. Itulah cara mengingat rumusnya. Ada juga yang menyebut sebagai segitiga Jokowi. Kenapa disebut segitiga Jokowi? Nah, karena kecepatan, kecepatan ini ditulis dengan K. Ada yang tulis dengan K juga. Kemudian jarak ditulis dengan huruf J. Kemudian waktu T ditulis dengan huruf W, maka disebut dengan Jokowi. Sama aja, kalau ngitung J jarak berarti K kali W, kecepatan kali waktu. Kalau ngitung kecepatan berarti J bagi W. Kalau ngitung waktu W berarti J dibagi K. Terserah kamu mengingatnya enak pakai yang mana,
Tetapi kalau lambang dari kecepatan, jarak, dan waktu yang benar adalah V, S sama T. Tetapi kalau untuk mengingat pakai segitiga Jokowi ini juga boleh ya. Itu hanya sebutan dari kecepatan, jarak, dan waktu supaya lebih enak mengingatnya, boleh. Kemudian anak-anak kita ke aplikasi dalam penerapan di soal. Anak-anak kita langsung saja ke soal perhitungan kecepatan, jarak, dan waktu. Nomor 1, jika waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 100 km adalah 2,5 jam, maka kecepatannya adalah berapa titik-titik kilometer per jam. Kita ingat di segitiga tadi ya, berarti V sama dengan S per T. S nya itu jaraknya 100, kemudian waktunya 2,5 jam. Nah, kita bagi saja 100 dibagi 2,5 sama dengan 40 km per jam ya, karena 100 dibagi 2,5 itu 40. Itu berarti kecepatan ya, kecepatan dari waktu 2,5 jam dan jarak 100 km adalah 40 km per jam. Kemudian nomor 2 ya, Asep naik sepeda dengan kecepatan 20 km per jam. Setelah 2,5 jam Asep telah menempuh jarak, berarti kita hitung jarak di segitiga tadi adalah S sama dengan V kali T ya. Kecepatannya 20, kemudian waktunya 2,5 jam, 20 dikali 2,5 sama dengan 60. Ini 60 karena jarak berarti kilometer. Kita lanjut nomor 3. Sebuah mobil menempuh jarak 75 km dengan kecepatan 60 km per jam. Jika mobil itu tiba pukul 11.15, maka mobil berangkat pukul, kita hitung waktunya dulu ya. Waktunya rumusnya adalah jarak ya, jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah 75. Nah, 75 per 60 berarti kita sederhanakan aja, 75 bagi 15 itu 5, 60 bagi 15 4, berarti 5 per 4 jam. Nah, kemudian 5 per 4 ini coba kita jadikan menit supaya bisa mengurangi dari waktu tibanya. 5 per 4 ini kalau kita kalikan 60 kan tinggal 4 kita coret dengan 60, 4 dicoret, 60 itu dicoret jadi 15, 5 kali 15 75 menit. Nah, jadi kalau dia tibanya pukul 11.15, kita kurangkan saja dengan waktu yang ditempuh selama jarak 75 dan kecepatan 60 km per jam itu. Berarti tinggal berangkatnya berarti waktu tiba 11.15 dikurangi 75 ya. Kemudian ini kan nggak bisa, berarti pinjam 1 jam, pinjam 60, jadi 75 kurangi 75 0. Ini sudah dipinjam 1, tinggal 10, berarti berangkatnya pukul 10. Nah, kalau misal diketahui dia berangkatnya, berarti waktunya ditambahkan. Tetapi karena soal ini yang diketahui adalah pukul di mana dia tiba, maka dia waktunya adalah dikurangin seperti ini. Ya, oke anak-anak, demikian pembahasan materi tentang waktu, kecepatan, dan jarak. Semoga kalian dapat memahami materi ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati.